Shalom, baiklah, saya akan membaca tugas ilmu sosial budaya dasar. Pertanyaannya, apa tujuan ilmu sosial dasar sebanyak 1000 kata? 1. Pengertian ilmu sosial diartikan sebagai suatu ilmu yang berisi mengenai interaksi antara manusia dengan manusia secara individu, manusia dengan manusia secara individu dan kelompok, manusia secara sama-sama berkelompok. Dengan adanya interaksi semacam ini, manusia suatu dengan manusia lainnya pastilah akan saling berkomunikasi, saling mengenai satu dengan yang lain. Bisa jadi salah satu bergotong royong, bahu membahu, saling tolong menolong suatu dengan lainnya. Namun bisa jadi pula justru dengan adanya interaksi tersebut terjadilah konflik karena adanya ketidakcocokan antara manusia satu dengan yang lain tersebut. Akan tetapi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat benar-benar hidup seorang diri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat hidup saling beriringan bersama-sama. 2. Ruang lingkup ilmu sosial dasar mencakup masalah-masalah sosial yang timbul di dalam sebuah masyarakat. Untuk menelah masalah-masalah sosial tersebut, hendaknya terlebih dahulu dapat mengidentifikasi kenyataan-kenyataan sosial dan memahami sejumlah konsep sosial tersebut, sehingga ilmu sosial dasar dapat dibedakan atas 3 golongan besar, yaitu 1. Kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat yang secara bersama-sama merupakan masalah sosial tersebut. 2. Konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan sosial dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dibahas pada ilmu sosial. 3. Masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan sosial yang satu dengan yang lain, saling berkaitan satu sama lain. Ilmu sosial dasar terdiri dari 8 pokok pembahasan. Dari kedelapanan pokok pembahasan tersebut, maka ruang lingkup perkuliahan ilmu sosial dasar diharapkan mempelajari dan memahami adanya 1. Berbagai masalah kependudukan dalam hubungannya dengan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. 2. Masalah individu, keluarga, dan masyarakat. 3. Masalah individu, keluarga, dan sosialisasi. 4. Masalah hubungan antar warga negara dan negara. 5. Masalah pelapisan sosial dan kesamaan derajat. 6. Masalah masyarakat perkotaan dan masalah pedesaan. 7. Masalah pertentangan sosial dan integrasi. 8. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan. 3. Sumber ilmu pengetahuan. Lebih lanjut lagi, ilmu sosial sebagai suatu bidang studi tidak akan kehabisan materi yang akan dibahasnya. Peristiwa dan gejala kehidupan masa dan masa kini merupakan bahan yang dapat dikaji ilmu sosial.
Dengan demikian, sumber sejarah, perubahan kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan persebaran ide-ide di masyarakat menjadi bahan yang dapat dikaji. Ilmu sosial. Sumber ilmu pengetahuan sosial berasal dari hubungan atau interaksi antara manusia yang kemudian dikaji atau dikembangkan oleh para ilmuwan menjadi ilmu pengetahuan sosial. Pada hakikatnya, perkembangan ilmu hidup manusia mulai saat lahir sampai menjadi dewasa tak dapat terlepas dari masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan sosial dapat dikatakan tak asing bagi tiap orang. Hubungan individu tak hanya terbatas hanya dalam keluarga, tapi juga meliputi teman sebaya, warga kampung, dan sebagainya. Hubungan sosial tersebut dalam diri seseorang akan tumbuh pengetahuan yang melekat pada diri seseorang, akan tumbuh pengetahuan yang melekat pada diri seseorang termasuk pada diri orang lain dapat terangkum dalam pengetahuan sosial. Segala peristiwa yang dialami dalam kehidupan manusia telah membentuk pengetahuan sosial dalam diri kita masing-masing. 4. Kerangka berpikir ilmu sosial. Konsep berpikir ilmu pengetahuan dilandasi oleh ketiga komponen, yaitu komponen pengetahuan, komponen normatif, dan komponen faktual. Berikut secara lengkap dapat Haritiyoko, pengantar Sosiologi dan Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Gunadarma, 1996. Dilihat pada pola pikir peran ilmu sosial terdapat teknologi pertahanan yang merupakan penjabaran dari konsep berpikir ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh ketiga komponen tersebut. Kerangka berpikir dapat diimplementasi ke dalam salah satu disiplin ilmu atau lebih dari suatu disiplin ilmu. Penerapan berbagai disiplin ilmu sosial antara lain dapat dicontohkan di sini sebagai berikut. Peran antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia secara fisik dan ilmu untuk mengukur organ tubuh manusia disebutkan tropometri. Peran ilmu geologi untuk memahami gejala-gejala alam antara lain anatomi bumi dan perubahan-perubahan yang mengakibatkan gempa dan letusan gunung, tanah longsor, dan lain-lain. Dengan memahami sistem geologi dapat diciptakan alat yang bisa memprediksi datangnya bencana. Peran ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidup, secara bagaimana manusia memenuhi kehidupan yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan berbagai alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Peran ilmu hukum. Ilmu yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur norma-norma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Suatu kebijakan yang merupakan hasil negosiasi atau transaksi politik akan tertuang dalam suatu produk hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan pengembangan industri strategi nasional. Kadang-kadang masalah sosial dibedakan dalam dua macam persoalan, yaitu masalah masyarakat dan prolet sosial.
24. Pertumbuhan ilmu sosial sangat adaptif terhadap sumber-sumber perubahan. Sifat adaptif lebih terasa ketika teknologi informasi memasuki kehidupan manusia, di mana perubahan di suatu kelompok dunia dilihat oleh kelompok dunia lain, menghasilkan keseimbangan reformasi kehidupan masyarakat. Salah satu hambatan pertumbuhan ilmu sosial adalah tingkat kecerdasan ilmuwan dan pemerhatiannya dalam memahami sumber-sumber perubahan dan cara baru dalam analisisnya. 24. Harwantiyoko, pengantar sosiologi dan ilmu sosial dasar (Jakarta, Gunadarma 1996). 5. Metode penelitian ilmu sosial. 1. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian suatu kuantitatif menggunakan data numerik atau dalam bentuk angka. Sekalipun menggunakan wawancara terbuka, metode kuantitatif mengubah narasi ke dalam angka melalui proses kuantifikasi atau coding. Proses dalam penelitian kuantitatif dimulai dengan pembuatan variabel. Misalnya penelitian tentang pengaruh pendapatan bulanan keluarga terhadap tingkat pendidikan anak. Pendapatan bulanan keluarga merupakan variabel. Begitu pula tingkat pendidikan anak. Kedua, variabel tersebut diasumsikan berhubungan dalam bentuk hipotesis. Sebagai contoh, hipotesis yang dimiliki penelitian adalah semakin tinggi pendapatan bulanan keluarga, semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Sampai di sini, maka penelitian selain membuat variabel juga menyusun hipotesis. Dalam proses pengumpulan data, metode penelitian kuantitatif menggunakan instrumen di luar dari penelitian seperti kuesioner, formulir survei, alat polling, dan sebagainya yang sudah disusun rapi sebelum turun lapangan. Selama proses pengumpulan data, penelitian fokus pada isi instrumen penelitian yang telah disusun, artinya tidak perlu atau sedikit sekali memerlukan unsur subjektivitas. Data yang diisi dalam instrumen penelitian merupakan data objektif. Penelitian menggunakan metode kuantitatif menonjolkan unsur objektivitas. Responden mengisi formulir atau kuesioner yang disebarkan suatu dengan petunjuk yang diberikan. Beberapa contoh metode penelitian kuantitatif yang banyak digunakan misalnya penelitian survei, penelitian longitudinal, penelitian cross-sectional. 2. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan data naratif atau kata-kata narasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data diinterpretasi oleh penelitian. Kendati pun demikian, proses pengelolaan data juga dilakukan melalui coding, namun bukan dalam rangka menilai, melainkan melihat pola jawaban informan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dimulai dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis
Meskipun ada pula penelitian kualitatif yang berangkat dari asumsi teoritis, salah satu perbedaan yang jelas adalah penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis dalam rancang penelitiannya. Sebagai contoh, penelitian tentang perkembangan budaya pop di Indonesia, penelitian tidak perlu menuliskan dalam proposalnya sebuah hipotesis. Misalnya, internet telah menjadi media utama pembentukan selera anak muda terhadap budaya pop kekinian. Asumsi demikian boleh saja ada dalam pikiran penelitian, namun tidak ada proposal. Dalam proses pengumpulan data, metode yang jamak digunakan adalah observasi dan wawancara. Konten analisis media juga bisa digunakan dalam penelitian analisis wacana melalui observasi dan wawancara. Penelitian mengumpulkan data naratif berupa koleksi cerita yang diberikan oleh informan dan kondisi di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, unsur subjektif memainkan peranan penting karena penelitian menginterpretasi cerita yang diperoleh ketika pengumpulan data. Penelitian kualitatif bisa menggunakan paduan wawancara, buku harian, atau apapun yang bisa digunakan untuk mencatat narasi yang ada di lapangan sebagai instrumen penelitian. Salah satu instrumen yang dimiliki oleh penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Penelitian merangkap sebagai instrumen. Data naratif yang dikumpulkan akan diinterpretasi oleh penelitian itu sendiri. Beberapa macam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, misalnya studi kasus, etnografi, fenologi. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Shalom.